Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilove Ari 91 Channel. Materi kali ini masih seputar statistika, melanjutkan dari uji T. Kalau di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai uji T untuk dua variabel, maka kali ini uji T untuk lebih dari dua variabel. Nah, teman-teman, saya menggunakan rujukan masih di buku yang sama, yaitu Statistika dalam Pendidikan dan Olahraga. Materi ini ada di bawah uji T untuk dua variabel. Ya, ini merupakan uji kesamaan dua rata-rata untuk uji dua pihak. Nah, biasanya uji ini digunakan apabila dalam anggapan dasar yang dirumuskan itu belum ada salah satu kelompok eksperimen yang diunggulkan. Sehingga akan kita uji pihak kiri dan pihak kanan. Nah, ujian ini dapat dilakukan apabila data yang diperoleh dari hasil pengukuran itu datanya menyebar secara normal dan mempunyai variansi yang homogen. Jadi tetap ya, uji prasyarat analisisnya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk bagaimana cara menghitung uji normalitas dan homogenitas, silahkan scroll video-video kami. Ya, sebelum video ini sudah banyak dibahas. Nah, untuk rumus uji T lebih dari dua variabel, ya rumusnya adalah ini. T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 sebagai pembilang, kemudian dibagi S dikali akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, S ini kan adalah simbol dari simpangan baku. Kalau misalnya ini kan lebih dari dua variabel, biasanya itu digunakan ketika teman-teman ingin menguji perbedaan pengaruh antara dua variabel. Ya, biasanya dua variabel itu yang akan dibandingkan. Kalau di bidang pendidikan, teman-teman misalnya ingin membandingkan dua model pembelajaran misalnya. Ada dua strategi mengajar, ya, dua gaya mengajar yang berbeda, mana yang lebih berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Kalau dalam olahraga, misalnya kita ingin membandingkan dua metode latihan, mana yang lebih signifikan mempengaruhi variabel latihan misalnya. Nah, kembali ke rumus ini, S itu adalah simpangan baku gabungan. Ya, kalau ini kan rumus yang pembilang ini adalah X bar. X bar itu adalah simbol dari nilai rata-rata. Ya. Kemudian S itu adalah simbol dari simpangan baku. Di sini ada dua nilai rata-rata karena memang ada dua kelompok penelitian. Nah, tapi di sini hanya ada satu simpangan baku. Untuk itu, teman-teman, sebelum masuk ke rumus T ini, harus dihitung terlebih dahulu simpangan baku gabungan namanya. Ya, rumusnya ini, S sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, setiap pengujian itu biasanya ada yang namanya DK atau derajat kebebasan. Nah, untuk uji dua pihak itu DK-nya adalah N1 plus N2 min 2. Ini nanti akan teman-teman perlukan untuk mencari nilai T tabel. Nah, untuk bagaimana cara mencari T tabel itu masih sama dengan uji korelasi, dengan uji T yang sebelumnya itu sama. Ini langsung saja di contoh soal. Ini ada dua metode mengajar ya untuk melatih keterampilan bermain bola basket. Ini diuji cobakan terhadap dua kelompok sampel, yaitu kelompok A untuk metode langsung dan kelompok B untuk metode tidak langsung. Nah, ini adalah datanya sudah ada. X bar untuk metode A itu adalah 3,22 dengan jumlah sampel 11 orang, kemudian simpangan bakunya 0,11
1996. Nah, untuk metode B, X-bar-nya 3,07 dengan jumlah sampel itu 10 orang, kemudian simpangan bakunya 0,112. Nah, kita ingin menguji manakah metode mengajar yang lebih baik untuk diterapkan ya, antara metode A dan metode B untuk mengajar keterampilan bermain bola basket. Nah, pada taraf nyatanya adalah 0,05. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Ya, langkah pertama, teman-teman harus mencari terlebih dahulu simpangan baku gabungannya. Nah, rumusnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya menggunakan rumus ini. Jadi data tadi langsung dimasukkan saja di sini. Dimasukkan di sini, kemudian tinggal dihitung. Ternyata nilai simpangan baku gabungannya adalah 0,397. Nah, kalau simpangan baku gabungan sudah didapatkan hasilnya, maka teman-teman bisa lanjut ke uji T. Ya, uji T rumusnya ini X bar dari data pertama atau metode A dikurangi X bar dari metode B. Nah, ini adalah uji T dari rumus yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Ya, X bar dari data metode A, kemudian dikurangi X bar atau nilai rata-rata dari data metode B. Ya, kemudian untuk penyebutnya adalah S. S ini hasil dari hitung simpangan baku gabungan tadi. Kemudian dibagi akar 1/N1 plus 1/N2. Berarti 1/N1 tadi 11 ya, plus 1/N2 atau 10. Nah, didapatlah hasil ini 0,862. Nah, ini adalah T hitung. Kemudian akan kita bandingkan dengan T tabel. Nah, supaya data itu hipotesis penelitian kita diterima, maka nilai T hitung itu harusnya lebih besar daripada nilai T tabel. Nah, hasil hitung dari ini ya, untuk taraf nyata 0,05 dengan DK-nya itu kita hitung dulu ya, N1 plus N2 min 2. N1 adalah 11 plus N2-nya 10, berarti 21, 21 dikurangi 2. Ya, didapatlah 19. Nah, kalau kita lihat T tabelnya, untuk taraf nyata 0,05, berarti kita lihat di T 0,975. Ya, DK-nya adalah 19, maka didapatkan hasil 2,093. Nah, kalau kita bandingkan, maka nilai T hitung yang tadi adalah 0,862 itu lebih kecil daripada nilai T tabel. Ya, sehingga hipotesis diterima. Ini kurang ya, hipotesis 0 diterima. Artinya hipotesis penelitian kita ditolak atau tidak signifikan ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode mengajar A dan metode mengajar B terhadap keterampilan bola basket. Nah, ini adalah contohnya. Kali ini saya akan mencontohkan dari data mentah ya. Di sini ada 3 variabel, ya, variabel X1 yaitu gaya mengajar komando, kemudian variabel X2 yaitu gaya mengajar resiprokal. Nah, di sini ada 2 variabel bebas. Kemudian variabel terikatnya atau variabel Y-nya di sini adalah keterampilan CESPAS. Nah, di sini kita ingin membandingkan mana yang memberikan pengaruh lebih signifikan. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ya antara gaya mengajar komando dengan gaya mengajar resiprokal terhadap keterampilan CESPAS ya, dalam mengajar keterampilan CESPAS. Nah, ini adalah data mentah, sebetulnya prinsipnya sama dengan uji tes sebelumnya. Ya, ini kalau teman-teman menggunakan metode eksperimen ya, itu kan ada pre-test, kemudian ada treatment, kemudian ada post-test ya. Yang di pretest dan post-test itu adalah hasil tes keterampilan CESPAS-nya. Nah, datanya ini sudah ada.
Untuk kedua kelompok ini kebetulan sama-sama 10 jumlah sampelnya, ya tidak ada perbedaan. Ini orang yang berbeda ya, karena dua kelompok. Nah, kalau sudah didapatkan hasil penelitian seperti ini, ya teman-teman nanti harus hitung terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitasnya. Nah, kalau dua-duanya sudah memenuhi syarat, maka bisa dilanjutkan dengan uji T ini. Kita hitung dulu peningkatannya di masing-masing variabel. Ya, hampir sama dengan uji T sebelumnya. Tes akhir dikurangi tes awal. Ya, tinggal ditarik saja. Ini juga sama. Nah, kalau sudah didapatkan datanya, maka bisa kita hitung nilai rata-rata simpangan baku dan varians. Nah, kenapa varians di sini juga harus dihitung? Karena nanti di rumus untuk menghitung simpangan baku gabungan itu kita membutuhkan S kuadrat. Nah, supaya tidak menghitung ulang untuk pengkuadratan simpangan bakunya, maka kita hitung variansinya juga. Nah, yang pertama adalah nilai rata-rata, rumus fungsinya sama dengan average. Kemudian silakan di blok datanya, kemudian enter. Kemudian simpangan baku sama dengan STDFI. Untuk varian sama dengan simpangan baku, diklik saja angka dari simpangan baku, kemudian dikali pakai tanda bintang, angkanya lagi ya, simpangan baku lagi. Nah, ini sudah didapatkan. Datanya ini tinggal ditarik saja ke samping. Termasuk untuk data peningkatan ya. Nah, sama juga dengan gaya mengajar resiprokal. Untuk kelompok kedua, sama dengan average. Sama dengan STDFI. Ini sama dengan perkalian dari simpangan baku. Tinggal ditarik saja ke samping. Oke, ini datanya sudah ada semua, jadi langsung bisa ke rumus fungsinya. Oke, di sini datanya sudah lengkap. Kita bisa langsung masuk ke rumus. Yang pertama, kita harus menghitung simpangan baku gabungan terlebih dahulu. Nah, rumusnya adalah N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat, kemudian dibagi N1 plus N2 min 2. Nah, N1 itu kan 10 ya. Jadi 10 dikurangi 1, kemudian dikali S1 kuadrat. S1 kuadrat itu variansinya ini. 1,9 ya, kemudian plus N2 min 1 sama-sama 10 N-nya, jadi 10 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat, S2 kuadrat adalah peningkatannya, variansi dari peningkatan, yaitu 1,2, kemudian dibagi N1 plus N2 min 2, jadi dibagi 10 plus
10 dikurangi 2. Nah, nanti hasil dari pembagian pembilang dan penyebut ini diakarkan. Nah, itu adalah hasil dari simpangan baku gabungan. Setelah itu nanti nilai dari S ini akan masuk di rumus T. Nah, T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Kita lihat X bar 1 nilai rata-rata dari X1 itu adalah 2,9. Ya, ingat ya, data yang dipakai adalah data peningkatan. Ya, kemudian dikurangi X2, dikurangi 2,5. Dibagi S, nilai dari simpan baku gabungan tadi, kemudian dikali akar dari 1 per 10 plus 1 per 10. Nah, itu adalah nilai dari T hitung. Nanti teman-teman akan bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel saya tidak perlu jelaskan dari awal lagi ya, nanti kalau masih bingung teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya. Prinsipnya untuk penelitian sosial yang sering digunakan adalah taraf nyatanya 0,01 dan 0,05. Jadi kalau menggunakan 0,05 berarti nanti teman-teman di T tabelnya carinya di 0,975. Kalau 0,01 taraf nyata yang dipilih, berarti lihatnya di 0,995. Nah, kemudian DK-nya adalah N1 plus N2 min 2. Dalam hal ini, data ini berarti DK-nya 10 plus 10 dikurangi 2. Berarti 18. Nah, cara mencari T tabelnya sama dengan uji T sebelumnya. Ini adalah tabel untuk distribusi T. Kalau misalnya tadi taraf nyata yang dipilih adalah 0,05, berarti kita lihatnya di sini 0,975. Kemudian DK-nya kan tadi 18 ya. Nah, berarti sudah kita dapatkan 0,975 DK-nya 18. Ya, yaitu 2,10. Ya, nilai T tabelnya adalah 2,10. Nanti akan teman-teman bandingkan dengan nilai T hitung. Kalau misalnya nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, ya maka hipotesis penelitian kita diterima. Ya, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara gaya mengajar pemandu dan resiprokal terhadap keterampilan CESPAS tadi. Oke, demikian video untuk uji T. Ya, lebih dari 2 variabel. Nah, apabila ada yang mau didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian, nantikan lagi video-video selanjutnya. Tetap di Dani Love Ari 91 channel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.